Anggota keluarga Liao tidak berani bertindak gegabah. Lu Yun mengabaikan mereka sama sekali dan berjalan ke samping. Niat pedang itu kembali meraung, menciptakan gelombang badai yang bergejolak. Dia tidak perlu mendeteksi dasar dari formasi penyembunyian. Niat pedang tingkat kaisar yang perkasa sedang berkecamuk di ruang ini, yang secara alami akan mempengaruhi formasi penyembunyian seperti itu, diperkirakan hanya Lu Yun yang memiliki kesabaran. Jika itu orang lain, yang lemah tidak berani, sementara yang kuat langsung menyerbu ke dalam keluarga Liao, mengabaikan formasi penyembunyian. Lu Yun jelas memiliki kekuatan untuk menyerang keluarga Liao secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan metode mengetuk gunung dan mengguncang harimau untuk memaksa keluarga Liao mengambil inisiatif untuk merundingkan perdamaian. Dan Anda harus menjadi orang kelas berat agar memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Saya harus mengatakan, metode ini sangat arogan. Keluarga Liao belum pernah bertemu orang sesulit ini. Senior, kami. Ketika anggota keluarga Liao melihat bahwa Lu Yun mengabaikan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk berbicara. Sikap mereka sangat rendah hati. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mendapat kata, "Pergi," dari Lu Yun. Seolah-olah mereka diampuni, beberapa orang dengan cepat mengucapkan terima kasih, dan kemudian mereka berani berbalik dan kembali ke formasi persembunyian, bersembunyi di keluarga Liao seperti kura-kura yang menyusut. Liao Bufan bertanya dengan bingung, "Saudara ketiga, mengapa kamu membiarkan mereka pergi?" Jelas sekali bahwa satu orang hanya perlu kembali dan melaporkan beritanya. Beberapa semut tidak ada gunanya jika kamu memeliharanya, mereka merusak pemandangan. Lu Yun berkata dengan nada menghina. Tapi, bagaimana jika mereka bersembunyi dan tidak keluar? Kita harus menyandera dua orang, kan? Lu Yun meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Pria gendut, kamu masih terlalu muda." Muda, kenapa kakak ketiga mengatakan itu padaku? Pria gendut itu sangat bingung, tapi Lu Yun tidak menjawab, tapi terus berlatih teknik pedang tingkat kaisar. Niat pedang itu mempengaruhi ruang formasi dan membuat suara gemuruh. Liao Jinlun membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan, "Bufan, kamu harus ingat bahwa semakin sombong sebuah keluarga, semakin mereka peduli dengan wajah. Kami telah menginjak kepala mereka dan berteriak-teriak. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya, menyusut dan tidak maju, kalau tidak berita ini akan menyebar. Jika kita keluar, keluarga Liao akan menjadi bahan tertawaan Kunlun. Juga, jangan melebih-lebihkan nyawa orang-orang itu sekarang. Mungkin di mata inti keluarga Liao, nyawa mereka tidak ada artinya. Menyandera mereka, keluarga Liao tidak akan peduli sama sekali. Jika mereka tidak keluar sekarang, mereka pasti sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Karena itu, Liao Jinlun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lu Yun dengan kagum, dengan tulus mengaguminya. Pemimpin sekte ini harus menjadi orang paling sombong yang pernah dia lihat sejak dia lahir. Bahkan Kaisar Pedang Tianyu saat itu tidak lebih dari ini. Jelas dia bisa langsung pergi ke Huanglong, tapi Lu Yun tidak mau repot-repot melakukannya. Sebaliknya, dia memberi lawannya waktu persiapan yang cukup dan melepaskan inisiatif untuk bersikap pasif, dia akan memiliki kekurangan dalam pikirannya. Apakah Lu Yun sepertinya orang yang sakit jiwa? Tentu saja tidak. Terutama setelah menyaksikan Lu Yun menguras kekuatan garis keturunan Liao Tianlu barusan, Liao Jinlun sangat terkejut. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa Master Sekte ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Faktanya seperti dugaan Liao Jinlun. Pada saat ini, pertemuan darurat sedang diadakan di dalam keluarga Liao. Raungan keras Liao Po membuat gendang telinga semua orang perih dan hati serta kantong empedu mereka pecah. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang sangat besar. Saya pikir keluarga Liao, yang merupakan penguasa dominan di Kunlun saat itu, diintimidasi seperti ini. Sungguh memalukan dan sangat terhina. Liao Po menepuk meja dengan tangannya, sangat marah. Pikirkan juga, ketika mereka berada di puncaknya, orang kuat yang tiada taranya dan seorang penganut Tao yang jorok tiba-tiba datang dan mengunci mereka dalam formasi selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, akhirnya diblokir. Hasilnya, dia jelas masih dalam tahap mengumpulkan intelijen eksternal, tetapi dia dengan cepat memprovokasi musuh yang mengerikan. Dia berdiri tepat di depan pintu rumahnya dan berlatih ilmu pedang, tanpa provokasi. Apakah Liao Po tidak bisa marah? Sekarang dia tidak sabar untuk menarik Liao Tong itu dan memukulinya dengan kejam. Sebaiknya Anda keluar dan menyelidiki situasinya. Anda telah memprovokasi musuh yang begitu mengerikan karena Anda jelas berpikir bahwa keluarga Liao kita belum cukup menderita dalam 20 tahun terakhir. Liao Tianlu, ceritakan lagi semua yang kamu ketahui kepada kami, dan biarkan binatang kecil ini mendengar betapa besar masalah yang mereka timbulkan saat itu. Saat ini, sebagian besar keluarga Liao hanya mengetahui bahwa seseorang sedang berlatih provokasi pedang di depan rumah mereka. Biasanya, ketika dihadapkan pada provokasi seperti itu, Liao Tianlu dapat menyelesaikannya sepenuhnya jika dia maju.
Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang kekuatan tempurnya setara dengan Naschen Sol tingkat menengah. Dalam situasi saat ini, Kunlun dapat menyapu semua lawan tanpa masalah. Siapa sangka dia akan kembali dengan kekalahan. Ketika semua orang di keluarga Liao mengetahui berita itu, mereka sangat marah dan bersiap untuk mengumpulkan beberapa master lagi untuk pergi keluar dan memberi pelajaran kepada orang yang provokatif itu. Namun, saat ini, mereka menerima pemberitahuan dari pemimpin keluarga lama, menanyakan mereka untuk segera datang dan mengadakan pertemuan. Karena itu, kebanyakan orang masih belum mengetahui dari mana asal orang-orang di luar tersebut. Setelah mendengar kata-kata Tuan Tua, Liao Tianlu, yang berlutut di tanah dan menggigil, menceritakan kata-kata yang sebelumnya dia laporkan kepada Liao Pu di depan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa bencana ini disebabkan oleh insiden kecil lebih dari 20 tahun yang lalu, semua orang di keluarga Liao memiliki emosi yang campur aduk. Ya, selama ini mereka semua menganggap membunuh Liao Jinlun lebih dari 20 tahun lalu adalah masalah sepele. Bukankah itu hanya sekedar membersihkan sampah keluarga? Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pengejaran tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, dan bahkan sedikit kesal. Mereka gagal untuk sepenuhnya menangani Liao Jinlun pada awalnya, yang menjadi dasar dari masalah hari ini. Pada saat yang sama, mereka juga mengalami depresi. Ketika mereka mengejar Liao Jinlun, Liao Pu mengetahuinya dan bukan saja dia tidak menghentikan mereka, tapi dia juga menyetujuinya. Akibatnya, masalah muncul sekarang. Liao Pu telah mengambil semuanya sendiri, dan itu semua adalah kesalahan dari binatang kecil ini. Dapat dikatakan bahwa dia menunjukkan wajah mereka yang berkuasa sepenuhnya. Tentu saja, Liao Pu adalah kepala keluarga lama dan memiliki senioritas yang lebih tinggi. Tidak mungkin untuk mengakui bahwa dia salah, jadi dia harus menyalahkan orang-orang di bawahnya dan berpura-pura tidak menyadarinya. Beberapa orang di bawah tidak berani mengeluh sama sekali. Ayah, karena masalah ini disebabkan oleh kami, serahkan pada kami untuk menanganinya, dan kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Pria parubaya yang berbicara itu bernama Liao Yulong, dan dia adalah putra kandung Liao Pu. Kini seiring bertambahnya usia Liao Pu, banyak urusan dalam keluarga telah diserahkan kepada Liao Yulong, sehingga Liao Yulong kini menjadi setengah dari kekuasaan di keluarga Liao. Dia juga salah satu orang yang ikut serta dalam pengejaran Liao Jinlun. Kamu menanganinya seperti sampah. Setelah Liao Yulong mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menerima omelan marah dari Liao Pu, yang langsung membuatnya tercengang. Jenggot Liao Pu bergetar karena marah, dan dia mengetukkan jarinya pada Liao Tianlu, memberi isyarat agar dia terus berbicara. Tentu saja Liao Tianlu mengerti maksud Tuan Tua itu. Saya juga mengerti mengapa Bapak Tua itu sangat marah. Jelas sekali, itu karena Liao Yulong dan yang lainnya belum sepenuhnya menyadari keseriusan masalah ini dan berpikir bahwa dengan bergabung, mereka dapat menghukum pemuda bertopeng di luar. Tidak bersalah. Liao Tianlu berkata, pembantu yang diundang Liao Jinlun sangat menakutkan. Saya bahkan tidak dapat bertahan satu gerakan pun di tangannya. Mengingat momen ketika Lu Yun mencekik lehernya, Liao Tianlu merasa sesak napas lagi. Jelas sekali bahwa bayangan yang menutupi hatinya belum hilang. Satu gerakan, membunuh seekor ayam tidaklah sesederhana itu. Ketika Liao Yulong dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cemberut. Mereka hanya tahu bahwa Liao Tianlu dipukuli kembali ke keluarga oleh seseorang dari luar. Mereka tidak mengetahui proses spesifik pertarungan tersebut. Mereka sedikit bingung pada awalnya kepada lawannya secara sembarangan. Dan karena Liao Tianlu mampu melarikan diri, itu menunjukkan bahwa kekuatan lawannya tidak begitu menakutkan hingga tak tertahankan. Tetapi ketika mereka mendengar Liao Tianlu berkata bahwa dia bahkan tidak bisa menahan gerakan lawannya, Liao Yulong dan yang lainnya terdiam. Tidak ada satu gerakan pun yang bisa mengalahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Liao Tianlu tidak melarikan diri sendirian, kemungkinan besar pihak lain sengaja membiarkan dia kembali untuk melaporkan berita tersebut. Itulah yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar pendekar pedang jiwa baru lahir? Liao Yulong mau tidak mau bertanya. Di keluarga Liao, kecuali leluhur mereka, yang merupakan master sejati di tahap Naschen Sol, mereka semua hanya meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sebanding dengan Naschen Sol melalui metode rahasia pewarisan darah. Keadaan sebenarnya dari kebanyakan orang sebenarnya adalah kesempurnaan agung dari tahap ramuan emas. Karena setelah Kunlun menerapkan larangan Tao, tidak peduli seberapa bagus bakat kultivasinya, dia tidak akan mampu menembus tahap jiwa baru lahir, paling-paling, dia akan terjebak dalam tahap kesempurnaan hebat dari tahap inti emas. Hal yang sama juga terjadi pada Liao Pu. Dan leluhur mereka dari keluarga Liao sudah menjadi master tahap Naschen Sol yang solid sebelum Taoisme dilarang. Bahkan jika dia ditekan oleh Taoisme, dia pasti lebih kuat dari rata-rata master Dzogchen tahap Golden Elixir. Jika pemuda bertopeng di luar itu seperti leluhurnya, dia adalah master tahap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Di bawah batasan Taoisme, tingkat kultivasinya telah dikurangi hingga kesempurnaan tahap inti emas.
Lalu jika dia bertarung melawan seseorang yang wilayahnya berada di tahap Golden Elixir, dia pasti akan sedikit lebih baik. Mari kita bicarakan dengan cara yang sederhana. Ketika seorang kultivator menerobos ke tahap Naschen Soul, meridian dalam tubuh akan diperluas, dan jumlah energi sejati yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu secara alami akan lebih banyak daripada tahap Golden Elixir. Pembatasan Tao hanya menekan momentum negara para penggarap, tetapi tidak dapat mengecilkan meridian mereka. Jadi, bahkan jika praktisi di tahap jiwa baru lahir telah menurunkan tingkatan mereka ke tahap kesempurnaan agung ramuan emas, ketika mereka bersaing dengan tahap kesempurnaan agung ramuan emas yang sebenarnya, yang pertama dapat mengumpulkan lebih banyak energi sejati dalam waktu yang sama karena meridian yang lebih luas. Kemampuan ledakan pendek pasti lebih kuat dari yang terakhir. Jika Lu Yun seperti ini, dan dia berlatih ilmu pedang, sangat mungkin untuk membunuh Liao Tianlu dengan satu gerakan. Spekulasi Liao Yulong bisa dikatakan sangat masuk akal. Namun, Liao Tianlu tampak ngeri, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah dia benar-benar master jiwa baru lahir, tapi yang saya yakin adalah dia tidak mengalahkan saya melalui ilmu pedang. Semua orang mengira bahwa keadaan Lu Yun yang sebenarnya adalah pada tahap jiwa baru lahir, dan dengan berkah dari pengalaman bertahun-tahun dalam ilmu pedang, dia mampu mengalahkan metode rahasia pewarisan darah keluarga Liao. Namun apa yang dikatakan Liao Tianlu selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia tidak mengalahkanku melalui ilmu pedang, tapi melalui darah. Garis keturunan. Semua orang kecuali Liao Po menunjukkan ekspresi keheranan. Garis keturunan. Yang paling dibanggakan oleh keluarga Liao adalah kekuatan garis keturunan mereka. Namun barusan Liao Tianlu benar-benar mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh garis keturunan lawan. Jika bukan karena ekspresi wajahnya yang serius, semua orang pasti mengira dia sedang bercanda. Liao Yulong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, pria bertopeng di luar itu berasal dari keluarga sekte rahasia lain. Mampu menghancurkan Liao Tianlu melalui kekuatan darah berarti lawannya juga memiliki kekuatan darah, dan kemungkinan besar dia berasal dari keluarga sekte rahasia lainnya. Semua orang di keluarga Liao terkejut saat mendengar kata-kata Liao Yulong. Jika pihak lain benar-benar berasal dari keluarga sekte rahasia, maka itu bukanlah dendam pribadi, dan kemungkinan besar akan berubah menjadi perselisihan antara kedua keluarga. Dilihat dari sini, masalahnya cukup serius. Pantas saja bapak tua itu marah. Salah. Liao Yulong baru saja mengungkapkan tebakannya, dan dengan cepat menyangkal dirinya sendiri. Menurut informasi yang saya kumpulkan sejauh ini, hanya ada satu keluarga Liu di keluarga rahasia. Dia adalah keluarga kelas 3. Beraninya dia menyinggung perasaan Liao kita keluarga. Tidak bisa melakukannya. Atau apakah, selain keluarga Liu, ada keluarga sekte rahasia lain yang levelnya sama atau lebih tinggi dari kita, yang juga diam-diam mengamati peluang untuk muncul kembali di dunia. Sebagai separuh dari keluarga Liao saat ini, Liao Yulong telah menerima informasi langsung, jadi dia hanya bisa mengandalkannya untuk menebak-nebak. Kalau saja sesederhana itu. Namun, saat Liao Yulong selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Liao Tianlu menghela nafas, dan kemudian berkata dengan nada yang rumit, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, jika Anda bertemu orang-orang dari keluarga sekte rahasia lainnya, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghilangkannya? Mereka dari kekuatan darah mereka. Tanda tanya, merampas kekuatan darah. Pernyataan ini tidak pernah terdengar oleh semua orang. Kekuatan garis keturunan mereka diperoleh nenek moyang mereka dari sebuah makam kuno dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka juga menerima loh batu rahasia yang merupakan kunci untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan tersebut. Setelah sekian generasi diwariskan, kekuatan darah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengakar jauh di dalam sumsum tulangnya, seperti rantai genetik yang tidak bisa dengan mudah diambil oleh orang lain. Bahkan jika dua keluarga sekte rahasia yang berbeda bertemu, tidak ada argumen bahwa satu pihak merampas pihak lain. Jika tidak akan ada lagi keluarga sekte rahasia kelas 2 atau 3, dan hanya akan ada satu keluarga super raksasa yang tersisa. Keluarga super raksasa yang memperkuat garis keturunannya sendiri dengan secara panik merampas keluarga sekte rahasia lainnya. Jadi ketika Liao Tianlu mengatakan ini, semua orang merasa itu membingungkan, bahkan tidak masuk akal. Hanya Liao Po, kepala keluarga lama, yang terlihat serius. Liao Tianlu sudah lama menduga semua orang akan bereaksi seperti ini. Karena itu, dia merasa semakin ketakutan. Kekuatan garis keturunanku telah diambil oleh orang di luar itu. Saat Liao Tianlu mengatakan ini, dia membuka telapak tangannya dan energi murni mengalir, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan metode rahasia pewarisan darah, dia tidak dapat mengubahnya menjadi energi darah. Langkah ini keluar, seperti guntur yang jatuh. Itu sangat menyentuh hati semua orang. Baru saja, dia hanya memikirkan bagaimana menghadapi musuh di luar dan tidak mengamati Liao Tianlu dengan cermat. Baru kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa memang tidak ada aura darah di tubuh Liao Tianlu.
Mungkinkah orang di luar itu benar-benar memiliki kekuatan magis yang begitu besar sehingga dia dapat menghilangkan kekuatan garis keturunan sekte rahasia itu? Kerumunan yang tercengang mengalihkan perhatian mereka ke arah Liao Po, tuan tua keluarga itu, dan melihat otot-otot kecil bergerak sedikit di wajah agungnya. Mendesis. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ternyata inilah keseriusan sebenarnya, di mana Liao Jinlun mengundang pembantu yang begitu buruk. Liao Yulong dan yang lainnya ketakutan untuk beberapa saat. Keyakinan mereka dalam mengandalkan sesuatu terletak pada kekuatan darah mereka. Jika musuh benar-benar memiliki kemampuan untuk menghilangkan darah, maka jika mereka keluar, niscaya mereka akan mati. Belum lagi mereka, bahkan Liao Po pun akan mengalami nasib yang sama jika mereka keluar. Liao Yulong beruntung karena pada saat kritis, ayahnya menghentikan mereka untuk muncul secara gegabah atas nama mengadakan pertemuan. Ayah, karena orang itu sangat menakutkan, kita tidak punya pilihan lain selain menyusahkan nenek moyang kita untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, nenek moyang kita diintimidasi dan tidak tega kehilangan mukanya. Liao Yulong terdiam sejenak dan berkata. Liao Po meliriknya dan mencibir, kamu pikir saya tidak ingin meminta leluhur untuk mengambil tindakan. Hanya saja leluhur kebetulan memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan untuk sementara tidak nyaman untuk mengambil tindakan. Leluhur, apakah ada sesuatu yang penting? Apa yang lebih serius daripada membiarkan seseorang menginjak kepala Anda dan buang air kecil serta mengencingi Anda? Semua orang di keluarga Liao bingung. Liao Po meratap dalam hatinya. Mungkin keluarga Liao benar-benar tidak beruntung. Semua hal buruk terjadi. Dalam 2 hari terakhir, tablet batu rahasia di aula leluhur gunung belakang mereka tiba-tiba menjadi tidak stabil karena suatu alasan. Tablet batu rahasia adalah fondasi keluarga sekte rahasia dan harus menjadi prioritas utama. Nenek moyang saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tablet batu rahasia, dan tentu saja tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia sudah lama tidak tampil. Tentu saja, Liao Po tidak bisa menceritakan hal ini kepada semua orang di keluarga Liao. Jika semua orang di keluarga Liao tahu bahwa loh batu rahasia mereka akan terbang, bukankah mereka akan membuat orang panik? Tidak nyaman bagi nenek moyang kita untuk melapor akhir-akhir ini. Masalah ini hanya bisa diselesaikan sendiri terlebih dahulu. Liao Po memejamkan mata dan mencubit alisnya karena sakit kepala. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengamati semua anggota inti keluarga Liao satu persatu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berteriak, di mana Liao Kuan, biarkan dia datang. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih dengan kerutan setajam pisau perlahan mendatangi lokasi kejadian, membawa botol wine di tangannya, berbau alkohol, dan memancarkan aura dekadensi di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat Liao Po, Liao Kuan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Sebaliknya, dia menyipitkan mata ke arahnya dengan mata mabuk dan berkata sambil tersenyum sinis, setelah bertahun-tahun, mengapa tuan tua itu tiba-tiba memikirkanku, orang yang buruk orang tua sepertiku. Liao Po berkata dengan wajah serius, Liao Kuan, kali ini saya mengadakan pertemuan darurat dan meminta semua anggota inti untuk hadir. Mengapa Anda tidak datang? Apakah kamu tidak di sini sekarang? Kata Liao Kuan dengan malas, mengangkat kepalanya dan menyesap anggur. Liao Po mengerutkan kening, sedikit tidak senang, tetapi dia masih berhasil menahannya dan berkata, kali ini keluarga Liao kami terprovokasi dan datang ke rumah kami, dan formasi penyembunyian digetarkan oleh niat pedang. Tidak bisakah kamu rasakannya? Oh, Liao Kuan masih memiliki sikap malas yang sama, dia hanya menjawab satu kata, oh, dan sepertinya tidak tertarik sedikit pun pada kehidupan dan kematian keluarga Liao. Rasa dingin melintas di mata Liao Po, tahukah kamu siapa yang ada di luar? Mungkin itu musuhnya. Liao Kuan menanggapi dengan sikap asal-asalan, dan menuangkan anggur ke tenggorokannya lagi. Semua orang di keluarga Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sudah ada provokasi seperti itu di luar, tentu saja mereka adalah musuh, mengapa Anda perlu bersuara? Liao Po berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarah di dalam hatinya dan berkata, di antara orang-orang yang provokatif di luar, ada Liao Jinlun. Liao Jinlun. Begitu nama itu keluar, gerakan Liao Kuan mengangkat kepalanya untuk minum jelas kaku sesaat, tapi dia segera meletakkan botol anggurnya, jejak kesedihan muncul di matanya yang berkabut, dan berkata sambil tersenyum masam, Jinlun meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Menjadi korban pesinah. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liao Yulong dan orang lain yang hadir menjadi sedikit jelek. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar bahwa Liao Kuan sengaja berkonotasi dengan mereka? Dan identitas Liao Kuan, seorang pemabuk tua yang dekaden, adalah ayah kandung Liao Jinlun dan anggota garis keturunan langsung dari keluarga Liao. Ketika dia melihat putranya diusir dari keluarga, Liao Kuan tidak berdaya. Belakangan, anggota klan menyembunyikannya darinya dan membunuh Liao Jinlun. Hal yang paling tidak berdaya adalah ketika dia ingin meninggalkan keluarga Liao dihalangi.
Surat ini berusia lebih dari 20 tahun. Sejak saat itu, Liao Kuan menghabiskan sepanjang hari dengan minum-minum, merasa dekaden dan tidak tertarik pada urusan apapun di keluarga Liao. Mungkin Liao Po memiliki sesuatu dalam hatinya, jadi dia tidak memprovokasi dia dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Liao Kuan, saya tahu bahwa apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, para junior bertindak terlalu jauh. Saya dapat memahami bahwa Anda memiliki keluhan di hati Anda. Saya datang kepada Anda hari ini tepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Liao Punai, dia berkata dengan tenang. Liao Kuan mencibir, tapi tidak menjawab, malah fokus pada minum. Lebih dari 20 tahun. Bukan hanya 1 atau 2 hari saja. Saya sudah lama tidak melihat Anda memberi saya penjelasan. Jika saya tidak menemui masalah yang sulit kali ini, apakah Anda akan meminta saya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya rasa Anda tidak tahu berapa lama Anda harus terus berpura-pura bodoh. Liao Kuan telah memahami sifat keluarga ini. Hanya 2 kata, kejam. Liao Kuan, aku sedang berbicara denganmu. Melihat sikap acuh tak acuh Liao Kuan, nada suara Liao Po menjadi sedikit bermartabat. Liao Kuan kemudian berkata dengan sinis, apa yang kamu bicarakan, Tuan Lamaku? Kamu memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa. Bagaimana mungkin aku, orang kecil, berani mengeluh kepadamu? Ini sangat canggih. Liao Po berkata sebelumnya bahwa juniornya telah bertindak terlalu jauh dan wajar jika kamu mengeluh, tetapi Liao Kuan menjawab bahwa dia tidak berani mengeluh terhadapmu. Di sisi lain, bukankah itu berarti saya tahu Anda menyetujui apa yang terjadi saat itu, dan keluhan saya terhadap Anda tidak kalah dengan keluhan para junior? Liao Po adalah seorang lelaki tua, dan dia pasti bisa memahami maksud perkataannya. Dia menahan amarahnya dan berkata, di antara orang-orang yang datang dari luar, ada seorang anak laki-laki yang merupakan putra Liao Jinlun. Putra Liao Jinlun, seluruh tubuh Liao Kuan sedikit gemetar. Bukankah putra Liao Jinlun adalah cucunya? Liao Po berkata dengan penuh arti, bakat anak itu tampaknya cukup tinggi. Saat dia berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Liao Tianlu. Liao Tianlu mengerti, dan segera mengambil topik dan berkata, saya telah melihat anak laki-laki itu, dan saya dapat merasakan dari tubuhnya bahwa dia telah mengaktifkan kekuatan darah, dan darahnya setebal junior kita manapun di dunia, keluarga Liao. Begitu kata-kata ini keluar, murid semua yang hadir menyusut. Garis keturunannya sama kuatnya dengan anggota muda keluarga Liao manapun. Pujian tinggi macam apa ini? Mereka tahu bahwa Liao Tianlu tidak bisa berbohong saat ini. Ekspresi Liao Kuan menjadi kusam untuk sesaat, dan danau bagian dalam yang sudah lama tidak mengalami gelombang sekali lagi menimbulkan lapisan riak. Dengarkan saja pukulan Liao Po selagi setrika masih panas dan katakan, saya tidak takut mengatakannya dengan memalukan, musuh di luar sangat kuat, kita bukan tandingannya, tetapi jika kita memaksa leluhur untuk mengambil tindakan, situasinya akan terjadi berbeda. Begitu leluhur mengambil tindakan, tidak peduli betapa berbakatnya cucu Anda, itu tidak lebih dari sekejap. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Liao Kuan. Dia terdiam. Teruslah minum. Saat ini, Liao Po juga menenangkan diri dan menunggu jawaban Liao Kuan dengan tenang. Setelah beberapa teguk alkohol kental masuk ke tenggorokannya, Liao Kuan membuka matanya yang muram, menghirup alkohol dan berkata, jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Senyuman tersungging di bibir Liao Po, dan dia berkata dengan singkat, saya yakin Liao Jinlun dan putranya hanya pusing sementara, jadi mereka mengundang orang untuk datang dan memprovokasi mereka. Saya harap Anda bisa keluar dan berbicara dengan mereka dan membiarkan mereka tenang. Ternyata mereka mendatangi saya sebagai pelobi. Liao Kuan mencibir, meminum beberapa minuman keras lagi, dan berkata, saya akan mencobanya. Mengenai efeknya, saya tidak dapat menjaminnya. Liao Po berkata, selama Anda bersedia untuk melapor, selama masalah ini dapat diselesaikan, saya dapat meminta Yulong dan yang lainnya untuk meminta maaf secara langsung kepada Liao Jinlun, dan berjanji untuk mengizinkan Liao Jinlun dan putranya untuk melakukannya, kembali ke keluarga Liao. Di masa depan, keluarga Liao akan memberi mereka pelatihan yang mereka butuhkan. Pasti tidak akan ada kekurangan sumber daya. Janji, dengarkan saja sebagai lelucon. Liao Kuan mencibir dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia membawa botol anggur dan terhuyung menuju gerbang formasi. Di luar formasi, pedang itu sangat kuat. Liao Bufan menggaruk kepalanya dan berkata dengan tidak sabar, itu hanya sebuah pesan. Mengapa lama sekali? Apakah sekelompok orang itu benar-benar bersembunyi dan tidak bisa keluar? Liao Jinlun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk tidak keluar, saya hanya tidak tahu tindakan pencegahan apa yang akan mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Liao Jinlun diam-diam melirik ke arah Lu Yun. Niat pedang Lu Yun sepertinya tak kenal lelah dan gelisah. Itu masih begitu agung dan kuat, tak ada habisnya dan tak ada habisnya. Ini juga benar. Niat pedang Lu Yun berbeda dengan pendekar pedang biasa, niat pedangnya telah menyatu dengan energi sejati, selama energi sebenarnya tidak habis, niat pedang tidak dapat habis.
Aura di sini relatif kuat. Didorong oleh kekuatan kuat dari sihir tanpa nama, energi spiritual berkumpul di Dantian, dan dihancurkan oleh jiwa pedang dari pedang ilahi pengendali jiwa menjadi energi pedang yang sebenarnya dan dilepaskan. Seberapa sombongkah sihir tanpa nama itu? Kiniat pedang Lu Yun tidak hanya tidak akan habis, bahkan akan habis dengan kecepatan yang tidak dapat mengimbangi kecepatan pengisiannya, sehingga hanya akan menjadi semakin agung dan kuat. Berdengung. Dalam formasi penyembunyian yang gemetar, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Seekor binatang tua keluar, saudara gendut, aku akan membunuhnya. Liao Bufan sudah tidak sabar menunggu. Ketika dia akhirnya melihat suatu gerakan, tetapi hanya seorang lelaki tua yang keluar, dia segera menjadi marah dan bersiap untuk bergegas maju dengan pedang tak tertandingi di tangannya. Dengan Lu Yun melindunginya, Fatih Liao menjadi percaya diri. Namun, saat Liao Bufan maju 2 langkah, dia tiba-tiba mendengar Liao Jinlun di belakangnya berteriak, "Bufan, berhenti." Kenapa berhenti? Bajingan ini membuat kita menunggu begitu lama, dan kemudian mereka mengirim seorang pemabuk tua untuk menanganinya. Mereka jelas tidak tulus. Kakak gendut, aku akan membunuh binatang tua ini. Liao Bufan sangat emosional. Itu kakekmu, teriak Liao Jinlun, suaranya bergetar. Liao Bufan membeku, memandang pemabuk tua yang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan kaget, "Kakek. Anak nakal, kamu memiliki temperamen yang sama dengan ayahmu ketika dia masih muda." Sosok yang keluar dari formasi adalah Liao Kuan. Saat dia melihat Liao Bufan, matanya yang dalam langsung menjadi lembab. Dia bisa merasakan aura darah di tubuh Liao Bufan, seperti yang dikatakan Liao Tianlu, aura itu sangat kuat, lebih kuat dari anggota muda keluarga Liao manapun. Jika dipupuk akan menjadi instrumen yang hebat di masa depan. Liao Kuan sangat senang. Anggurnya juga sedikit menenangkan. Tetapi, ketika matanya menyapu Liao Bufan dan mendarat di Liao Jinlun, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan perasaan sedih dan marah yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya. "Jinlun, kenapa lenganmu seperti ini?" Liao Kuan bergegas ke arah Liao Jinlun dalam sekejap, memegangi lengan bajunya yang kosong, air mata mengalir di matanya, dan hatinya sakit, bukankah mereka mengatakan bahwa kamu diselamatkan oleh penguasa Sekte Kaisar Pedang? Mengapa ini terjadi? Ayah, Liao Jinlun juga merasa sangat getir, tercekik oleh isak tangis dan tidak tahu harus mulai dari mana. Liao Bufan berkata dengan marah, itu tidak terjadi saat itu. Lengan ayahku dipotong baru-baru ini. Binatang itu tidak hanya memotong lengan ayahku, tetapi juga menghancurkan ramuan emas ayahku. Apa? Tubuh Liao Kuan bergetar hebat, dan wajahnya langsung menjadi sangat muram, apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya tahu bahwa Liao Jinlun dan putranya datang ke rumah secara provokatif, tetapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Dia pikir apa yang terjadi saat itu yang membuat Liao Jinlun kesal. Sekarang dia telah menemukan seorang pembantu, dia kembali kepada keluarga Liao untuk mencari keadilan. Tampaknya tidak demikian halnya sekarang. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Liao Jinlun dengan singkat menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Setelah mendengarkan, wajah Liao berubah. Setiap pembuluh darah di tubuhnya membengkak karena amarah, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya tak terkendali. Binatang sialan. Itu keterlaluan. Liao Kuan meraung kesakitan dan menghancurkan botol anggur favoritnya ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Saya pikir apa yang telah mereka lakukan selama lebih dari 20 tahun itu luar biasa, tetapi saya tidak menyangka kali ini akan lebih menakjubkan lagi. Setelah mengetahui bahwa putra dan cucu mereka telah mengaktifkan garis keturunan mereka, mereka akan membunuh dengan lebih gila lagi. Itu tidak manusiawi. Yang menggelikan adalah Liao Pu justru berani membiarkan dirinya menjadi pelobi dan maju membujuk orang agar tenang. Siapa yang bisa tetap tenang saat menghadapi hal seperti itu? Tidak heran dia tiba-tiba datang ke pintu. Jinlun, ayah sangat tidak berguna. Dia tidak melindungimu dengan baik saat itu. Siapa yang mengira binatang buas itu akan merajalela? Ayah akan membunuh mereka sekarang. Tampaknya, Liao Kuan juga kehilangan akal sehatnya. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke keluarga Liao dan membunuh Liao Yulong dan yang lainnya untuk melampiaskan kebenciannya. Saya tidak tahan. Liao Jinlun buru-buru melangkah untuk menghentikannya dan berkata, "Ayah, tolong jangan impulsif. Dengarkan pengaturan pemimpin sekte Metropolitan." Liao Kuan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan memandang Lu Yun. Saat ini, Lu Yun sudah berjalan menuju sisi ini. Niat pedang yang bersiul di sekeliling tidak berkurang sama sekali. Mata Liao Kuan terfokus. Inilah yang disebut oleh Liao Pu dan yang lainnya sebagai musuh yang sulit, bukan? Niat pedang yang menakutkan memang sangat kuat. Liao Jinlun memperkenalkan, "Ayah, ini adalah pemimpin sekte Kaisar Pedang kita saat ini, dan nama keluarganya adalah Zhang." Liao Jinlun berpikir sejenak dan memutuskan untuk memperkenalkan identitas palsu Lu Yun, meskipun orang yang dia hadapi adalah ayahnya, sehingga menunjukkan rasa hormatnya kepada Lu Yun. Satu hal lagi adalah, Liao Jinlun tidak yakin apakah pembicaraan mereka mungkin didengar oleh seseorang dari keluarga Liao.
Jika dia menimbulkan masalah pada pemimpin sekte, dia akan merasa bersalah. Sekte Guru, ini ayahku. Liao Jinlun melanjutkan perkenalannya. Lu Yun mengangguk, saya baru saja mendengarnya. Liao Kuan mengangkat tangannya dan berkata, Senior Zhang, saya akan sangat berterima kasih jika Anda bersedia membantu kami menyingkirkan roh jahat ini. Panggil aku Zhang San. Lu Yun berkata dengan tenang, Liao Jinlun adalah anggota sekte Kaisar Pedang kami, dan sekarang dia telah diintimidasi. Sebagai pemimpin sekte Kaisar Pedang, saya tentu ingin membalas dendam, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih. Petik 2. Aduh, Liao Kuan menghela nafas sedikit dan berhenti bicara. Lu Yun bertanya, bagaimana situasi keluarga Liao sekarang? Mereka mengirim saya sebagai pelobi. Mereka mungkin takut dengan kekuatan senior Zhang dan berharap mengubah konflik menjadi persahabatan. Mereka juga berjanji dapat mengembalikan Jin Lun dan keluarga Liao. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan hidup dengan binatang buas itu. Liao Bufan mengertakkan gigi. Liao Kuan menatap Liao Bufan dengan ekspresi rumit. Jika dia tidak mengetahui hal-hal itu sekarang, dia mungkin akan membujuk Liao Jinlun dan putranya untuk menyerah. Bagaimanapun, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan tidak peduli seberapa besar kebenciannya, kebencian itu hampir hilang, karena mereka tidak bisa mengalahkan keluarga Liao. Sedangkan untuk kembali ke keluarga Liao, itu sama sekali tidak mungkin. Liao Kuan tidak hanya tidak membujuk Liao Jinlun dan putranya untuk kembali ke keluarga Liao, dia bahkan akan mengumumkan perpisahannya dari keluarga Liao mulai hari ini. Ini adalah pemikiran sebelumnya. Namun, setelah mendengar tentang perilaku berlebihan Liao Tong, ditambah dengan fakta bahwa lengan Liao Jinlun dipotong dan ramuan emas dihancurkan, Liao Kuan menjadi sangat terstimulasi. Belum lagi mencoba membujuk Liao Jinlun untuk tenang, dia sendiri sudah membuat rencana untuk melawan keluarga Liao dengan putus asa. Pada saat ini, Lu Yun perlahan berkata, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan kebencian. Biarkan orang-orang itu keluar dan menghancurkan ramuan emas secara langsung. Masalah lama ini akan diselesaikan. Bukankah orang-orang itu membunuh Liao Jinlun hanya karena dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya? Mereka mengira dia adalah orang yang tidak berguna dan hidupnya memalukan, jadi mereka membunuhnya. Dalam hal ini, Lu Yun memperlakukannya dengan caranya sendiri. Biarkan Liao Yulong dan yang lainnya menghancurkan ramuan emas mereka dan menghapuskan budidaya mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan perasaan menjadi orang yang tidak berguna. Itu tidak terlalu banyak, bukan? Liao Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, 100% tidak mungkin bagi keluarga Liao untuk menyetujui kondisi yang disebutkan oleh para senior. Beberapa orang itu adalah anggota inti dari keluarga Liao, dan Liao Yulong sudah menjadi setengah dari pemimpin keluarga Liao. Sangat mustahil bagi pemimpin keluarga Liao untuk meninggalkan budidaya mereka. Ide ini sama sekali tidak realistis. Lu Yun mencibir dan berkata, saya tidak menyangka mereka akan setuju. Ledakan. Liao Kuan gemetar hebat di dalam hatinya dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Saya tidak berharap mereka setuju. Yang dimaksud Lu Yun adalah sejak dia datang ke gerbang Liao untuk berlatih ilmu pedang, dia sudah bertekad untuk putus satu sama lain dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Liao Kuan merasakan rasa percaya diri yang kuat dari Lu Yun. Tetapi, dia masih tidak bisa tidak mengingatkannya, ada tablet leluhur rahasia di aula leluhur keluarga Liao. Itu tidak hanya mewarisi metode rahasia suksesi darah, tetapi juga merupakan senjata sihir penekan yang kuat. Dan leluhur dari Liao keluarga, kebetulan memiliki kemampuan untuk memanipulasi tablet leluhur. Terus, Lu Yun mencibir, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat menembus pikiran Liao Kuan, dan suara yang mendominasi terdengar langsung di benak Liao Kuan, bagaimana dengan monumen rahasia leluhur, apakah saya akan takut?